Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim alaihi wa alihi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru MTSN 1 Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, yakni Abi Amirullah SPDI, kami dari kelompok 2 kelas 9F yang beranggotakan Ikrimah Indah Ramawati, Intania Azara, Kaila Haura Azkia, Qori Pidiana, dan Ladisma Azara Mahendri. Pembahasan yang kami akan bahas adalah kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Meurakair. Pendiri dari raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Meurakair yang bergelar Maharja Mahmud Syah dari 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharja Mansur Syah 1078 sampai 1133 Masehi, Maharja Giyasuddin Syah 1133 sampai 1055 Masehi, Meurahnou atau Maharja Naruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. B. Dinatis Maula Silu. Dinatis Maula Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perak Malaysia sekaligus merupakan pendiri kedua dinastis Kerajaan Samudra Pasai dan rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perak. Ia putri Raja Perak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Murasilu atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Jahir 1297 sampai 1326 Masehi, Sultan Makmur Malik Jahir 1326 sampai 1345 Masehi, Sultan Makmur Malik Jahir 1345 sampai 1346 Masehi, Sultan Ahmad Malik Jahir 1346 sampai 1383 Masehi, Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1403 Masehi. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubalik seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tomefires, seorang pengembala asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama dirham. Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Syah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Paragrag. Nama aslinya adalah Paramisora, adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Syah, Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Laksamana Hang Tuah sangat berjasa pada masa pemerintahannya, serta Sultan Alauddin Syah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Syah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil. Secara politis mengalami kemunduran. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri, serta beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Syah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sunan Alauddin Syah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Masehi, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Mugayat Syah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Salahuddin, akhirnya kekuasaannya direbut oleh saudaranya,
yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar cukup berperan aktif memperbaiki keadaan pemerintahan dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirim mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alamsyah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih untuk membangun pemerintahan sehingga pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam berkembang sangat pesat. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi menjadi daerah-daerah ke Hulu Balangan yang dipimpin oleh Ule Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tahta pada tahun 1636. Namun, kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajil Alam Safiyatuddin Syah selama 59 tahun. Berikutnya, Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat, yaitu golongan ulama atau tengku dan bangsawan atau tengku. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan, yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal, yaitu Naruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam cukup terkenal adalah Bustanusalatin dan Hikayat Putrau Gombok Mur. Dan itulah presentasi yang bisa saya dan kawan-kawan saya kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9, yakni Abi Amirullah SPDI dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas 9J yang beranggotakan Lara Ramanti, Arifah Khairami, Bunga Usiana Daino, Desi Novianti, dan Ganisa Izzati Fadriyah. Pembahasan yang akan dibahas yakni Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Masa kejayaan Samudra Pasai adalah pada saat kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat berdatangan para saudagar dari berbagai penjuru dunia. Saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Kerajaan ini juga tempat yang penting untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai berhasil berjaya kembali setelah serangan dari Majapahit pada pemerintahan Sultan Malikah Narashiah. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Seiring dengan perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. 1. Menjadi sasaran Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. 2. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. 3. Lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu 1. Makam-makam yang bertuliskan nama Raja-Raja Samudra Pasai. 2. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran pada zamannya. 3. Lonceng Cakradonya. 4. Hikayat Raja-Raja Pasai. Kerajaan Malaka yang terletak di Semenanjung Malaka, sekarang bagian dari Malaysia, dibangun oleh para Meswara atau Iskandar Shah yang telah menganut agama Islam. Ia melarikan diri ke Malaka dari serangan kerajaan Majapahit.
Kondisi ekonomi kerajaan ini cenderung stabil. Disayangkan banyak wilayah memisahkan diri dan membuat kerajaan baru. Malaka akhirnya jatuh ke tangan pasukan Portugis yang dipimpin Alfonso di Albuquerque. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada 1496 Masehi. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639 Masehi. Selain itu, kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang sangat strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.